Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermajelis, thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan fikih ya. Ini alhamdulillah semakin lama makin kayeng, makin ramai ya. Yang muda-muda yang sudah mulai banyak, tapi yang dari kemudinya kok belum nampak ya. Yang IRM-nya, hukamnya, ya, tapak sucinya, apalagi angkatan mudanya, ya. Itu kalau ngaji begini diajak ya, diajak. Jadi yang AMM-nya itu diajak, yang IRM-nya, yang pemudanya, yang tapak sucinya, yang hukamnya diajak. Ya, kalau yang putri sama ya, NA, ya. Karena di mana-mana ngaji itu yang paling susah diajak itu NA, pemuda, hukam, TS, angel. Termasuk yang IMM. IMM itu termasuk angel Ipol. Maka kita selalu introspeksi ya. Kalau ada kelompok-kelompok muda pengen ngaji, itu kok sukanya ngajinya tidak ke tempat kita. Ini kan kita introspeksi. Ada apa dari sistem pengajian kita? Apa ada yang salah sehingga anak muda kalau ngaji kok tertariknya tidak ke tempat kita? Nah ini, maka kalau kita semangat biasa ngajak kemana-mana, yuk kita ajak ngaji. Karena pahalanya melebihi kita itu sedekah 1 triliun. Ya, 1000 budak kan duduk di sini ngantuk turu tangi wis rampung untuk snack. Ini pahala ini gede. Timbang korupsi 300 triliun mending lungguh nang kene sedeloan itu pahalanya besar ya. Jadi kita selalu ngajak kebaikan karena salah satu jargon Muhammadiyah itu amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan ya. Minggu depan makin ramai lagi insyaallah. Hukamnya datang,
IRM-nya datang, tapak sucinya datang, semua rame ya. Yang NA-nya semakin rame ya. Jadi tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu saja, karena yang butuh ilmu itu kita semuanya butuh ilmu ya. Jamaah sekalian yang kami hormati, mengulang sedikit minggu lalu terkait dengan mandi wajib ya, terutama bagi ibu-ibu. Biasanya ada beberapa, bukan mitos ya, tetapi sesuatu yang umum berlaku tatkala ibu-ibu haid. Misal, entah kalau di Muhammadiyah ada apa enggak, tapi di luar Muhammadiyah sangat banyak. Itu ketika haid kemudian pembalutnya setelah itu dicuci. Katanya kalau nggak dicuci nanti dijilatin jin. Itu mitos ya, mitos. Dalam artian orang kalau mau dicuci biar nggak jijik, yang lihat ya monggo. Tetapi jangan kemudian berkeyakinan nek ora dicuci engko dijilatin jin ya. Nah, itu nggak ada dasarnya. Tapi memang kalau mau dicuci ya monggo, silakan, itu lebih baik, nggak ada masalah. Cuman mitos-mitos itu perlu kita hilangkan. Yang kedua terkait ketika haid, apakah boleh potong kuku, potong rambut, ya boleh, boleh. Terus kalau rambutnya jatuh, apakah harus diluru kumpulake kan? Tiba siji nanti rambut ini hanya jatuh sisiran rambutnya tiba siji luru mubeng kan? Nah, itu tidak harus ya. Kalau jatuh rambut ya silahkan jatuh wis gitu. Ya, nggak perlu dikumpulkan. Meskipun memang ada sebagian kecil ulama yang berpendapat kumpulin biar nanti kalau mandiin bareng ya. Tapi secara umum tidak ada landasannya. Sehingga orang perlu kalau sisiran rambut kayak senter nanti rambutku kok nono perasaan mau ke jigal pirang-pirang ini. Setelah itu mandi biasa suci ya, mandi biasa suci. Kalau mandi atau taharah secara umum wudu ya, untuk wudu itu tidak boleh sekedar basah. Saya pernah lihat di YouTube praktek wudu di Saudi hanya pakai semprotan, semprot. Nah, dibasahin nama dilap ya kan. Itu namanya bukan ghuslun. Alhamdulillah banyak pemuda sekarang. Nah, mau tak singgung ono pemuda nih. Ini wong tuane sing luwih rajin jam 6.30. Ya. Jadi ghuslun itu artinya netes. Kalau belum netes itu namanya mashun. Waghsilu wujuhakum. Dan cuci wajah. Yang namanya cuci itu sampai netes. Jadi standarnya netes. Kalau sekedar nempel itu namanya mashun. Wamsahu bi ru'usikum. Namanya kalau kepala di masah itu diusap tek kena air tangannya masuk gini kan. Nah, kan ini namanya mashun. Wamsahu bi ru'usikum, maka basuhlah kepala. Tapi adapun wajah waghsilu. Ighsil itu artinya mandi atau basuh atau diguyur. Minimal ada air yang netes. Maka kalau kita mau wudhu minimalis, wudhu singkok banyu nih sak botol tok, kerani mati, ya kan? Boleh, asal yang penting ada minimal ada sing netes dulu. Ya, minimal ada yang netes. Sehingga masuk istilah ghuslun, dicuci, bukan mashun, bukan dibasuh ya. Kemudian bawahnya sini diusap, dibersih, dibasuh. Kita berpatokan ini wajah saja lah. Meskipun kalau madzhab Syafi'i segini wajah, cuman karena saya khawatir ibu-ibu kalau sholat mukanya begini, kayak begitu, khawatirnya ya. Karena kalau di madzhab Syafi'i kan begini mukanya, karena ini aurat. Ini bukan wajah menurut madzhab Syafi'i. Kecuali Hanafi ini wajah.
Kalau ini wajah, waksilu wujuhakum, maka cuci wajah kalian. Berarti ini harus dicuci. Maka untuk ibu-ibu cuci sini, sehingga basah, harus basah ya. Sehingga waktu sholat kita berkeyakinan ini bagian dari wajah. Sehingga waktu sholat ketika terbuka seperti itu sah sholatnya, ya, sholatnya sah. Baik. Kemudian kalau sebelum melahirkan, ikan yang untuk perempuan kan ada haid ya, ada istihadah, ada nifas, ada wiladah, tambul wiladah, melahirkan. Kalau haid batas maksimal berapa hari? 15 ya. Kan saya pernah ngaji, saya bilang batas maksimal 15, turun dari ngaji. Ada ibu punya untuk, wah nyong wingi biasa cok kasih 18. Wah 18 berarti sudah bukan haid gitu kan. Nek nganti 18, nganti sesasi, rong sasi itu bukan haid. Itu darah penyakit istihadah. Maka solusinya kemana? Ke dokter, ya kan? Siapa tahu ada sesuatu itu. Periksakan dokter kandungan ya. 15 hari ke-16-nya itu mandi besar. Kemudian sholat seperti biasa. Ketika keluar darah, sucikan, bersihkan, baik mau mandi atau apa, atau mau sucikan biasa. Yang penting najisnya hilang, baru kemudian sholat seperti biasa. Ya. Kalau darah yang keluar menjelang lahir, ya kalau sebelum lahir kadang keluar darah ya, mulai ada darahnya. Atau waktu hamil, itu kalau waktu hamil itu biasanya pendarahan, kadang ada pendarahan ya. Itu bukan haid, bukan nifas namanya itu pendarahan biasa. Maka disucikan dan wajib sholat seperti biasa. Ya, wajib sholat, kalau puasa ya puasa kan gitu. Darah yang keluar sebelum melahirkan itu juga bukan darah wiladah. Sehingga sekiranya sholatnya lewat, nanti dipotong. Karena itu bukan darah haid dan bukan darah wiladah. Wiladah itu darah lahiran. Darah lahiran itu darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelum, tapi setelah melahirkan. Yang sebelum itu berarti bukan darah wiladah namanya. Ya, ibu-ibu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Untuk cara mandi, kalau hanya berpegang kepada rukun, yang penting niat mandi biur, semuanya basah, itu sudah sah. Ya. Kalau ngambil sunnah, berarti yang pertama dilakukan membersihkan tempat haid. Yang mandi junub juga sama, yang dibersihkan tempat apa? Kemaluan. Dulu pakai sabun, bersih. Setelah itu, tangannya dibasuh. Setelah itu baru berwudu. Setelah berwudu baru gebyur mulai dari yang kanan. Rambutnya dibasahi, karena kadang ibu-ibu kalau mandi kan ada yang rambut nggak dibasahi kan. Maka kalau khusus mandi besar wajib dibasahi. Disunahkan pakai wewangian, sabun maksudnya ya, sampo, sabun. Setelah mandi besar ya, sekiranya waktu mandi tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu, misal tidak kentut, tidak pipis, tangan tidak menyentuh kemaluan, maka tidak perlu wudhu lagi, karena mandi besar itu menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya ketutup otomatis ya. Kalau sudah mandi besar, maka hadas kecilnya ketutup, jadi langsung bisa sholat. Ya.
Oke. Faslun. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Wal mualah. Wal mualah itu maksudnya kalau mamanya apa namanya wudu ya, wudu kemudian mati air, kemudian nunggu air selama badan itu kering, apa namanya masih basah, itu boleh dilanjut. Ini tapi jarang terjadi, maksudnya jarang yang biasanya lanjut, biasanya mulai dari awal. Maunya lagi wudu baru basuh wajah, kemudian mati keran, nunggu sebentar lagi urip, maka boleh dilanjut tangan, kemudian kepala, kaki kan gitu. Tapi kalau umpamanya keran baru basah wajah terus mati, tunggu lama sampai kering nih, sudah kering dah, tinggal ngobrol sih, madang sih, ngeteh ngopi, kerannya kemudian hidup, lanjut tangan gitu kan, nanggung tadi udah wajah kan, lanjutnya langsung tangan kan, maka wudhunya tidak sah. Itu namanya tidak berurutan ya. Baik, monggo. Tadi itu menyentuh itu apakah Menyentuh atau sini? kalau sini enggak ya? Enggak. Batin. Adapun setelah wudhu atau setelah mandi besar bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, bukan muhrim ya. Muhrim itu orang yang ihram, yang di Saudi sana. Namanya bukan muhrim tapi mahram. Ya, namanya mahram. Adapun bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, kalau menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut Muhammadiyah, ikut mazhab Hanafi, tidak batal. Sehingga kalau dilalai habis wudhu kan, mau sholat lewat pasar tuh gesek-gesekan kan, nggak sengaja, maka kalau menurut HPT tidak membatalkan wudhu, maka bisa lanjut sholat ya. Jadi dalam fikih itu boleh berbeda, dan dalam fikih ketika menghadapi perbedaan pendapat kita toleransi, nggak boleh merasa paling benar, karena semua mazhab fikih itu punya dalil. Jadi kalau kita lihat di fikih itu pendapatnya banyak sekali. Menurut Syekh Ali Jum'ah itu persoalan-persoalan fikih itu ada, dikumpulkan, dihitung, itu ada 2.200.000 persoalan fikih. Kita baru berapa persen? 2.200.000 persoalan fikih. Di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah itu berapa? 16 jilid atau berapa itu? Itu mencakup 2.000 persoalan fikih. Kalau ini ringkas, dan buku ini aslinya ditulis untuk orang-orang yang memang ya orang awam seperti kita lah, yang baru pertama belajar fikih, makanya sangat ringkas ya, tanpa disebutkan dalilnya di sini, tapi semuanya berdalil. Maka ketika berbeda dalam fikih ya monggo-monggo saja, kita ikut HBT ya, yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Dan putusan-putusan yang ada di majelis tarjih tidak ada yang keluar dari pendapat mazhab yang sudah putusan, tidak ada yang keluar dari pendapat ulama mazhab. Maka Muhammadiyah itu mengakomodir itu apa? Mengakui pendapat-pendapat para ulama mazhab, bukan langsung rujuk ilal Quran wa sunnah, itu langsung baca Quran, baca sunnah, istihad dewi. Tetap membaca kitab kuning ya, baca kitab kuning ya. Ini kan buku ini warnanya ini, kitab zaman dulu itu kayak gini, makanya disebutnya kitab kuning, warna putih. Padahal warnanya ya warna kuning-kuning banget ya. Kalau sekarang kan cetakannya putih ya. Baik. Wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara huslan.
Adapun mandi sunnah itu ada 17. Jadi umat Islam itu memang cinta bersih. Bayangkan, ini fikih turun di negeri Arab, bukan di Indonesia. Indonesia udah nambah dino ya. Di Mesir udan setahun sekali aja, alhamdulillah. Setahun pisan grimis wis matur nuwun. Di daerah Saudi sana air itu nggak segampang di Indonesia. Tapi fikih sangat menekankan pada kebersihan. Itu hebatnya fikih Islam. Jadi sangat mencintai kebersihan. Maka di antara cinta kita kepada kebersihan adalah wudhu, mandi. Setiap mau sholat harus wudhu. Kalau berhadas besar harus mandi. Saking cintanya bersih. Saking cintanya tidak ingin kalau ngumpul bareng itu ada orang lain yang nutup hidung, hambune opo, sekali mangap, wah, mambu jengkol, peti. Maka Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak qabla kulli sholatin. Sekiranya tidak memberatkan umatku, pasti niscaya saya perintahkan kepada mereka, kepada umatku untuk sikat gigi setiap mau sholat. Tuh. Jadi kita itu aslinya diperintahkan, disunahkan sikat gigi sebelum sholat. Kenapa? Karena sholat itu ngumpul bareng. Jadi sikat gigi itu tidak hanya pas ngumpul sholat kok, majelis taklim, rapat. Pos yang penting ngumpul sama orang lain, banyak orang, sunnah untuk sikat gigi. Luar biasa saking cintanya Islam kepada kebersihan. Ya, sama tatoyub, harum-harum juga. Rasul tuh harum. Ghuslul Jum'ati ya, ghuslul Jum'ati. Mandi Jumat. Yang pertama mandi Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat dianjurkan untuk mandi. Kalau di HPT mah ada menggunakan dalil yang ghuslul Jum'ati, saya nggak HP itu ya. Biasanya bawah. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin ya. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Maka kemudian para ulama tanda tanya, ini menggunakan kata-kata ghuslul Jum'ati wajibun, ya kan? Mandi wajib Jumat itu wajib. Padahal maksudnya adalah sunnah. Maksudnya adalah sunnah. Maka para ulama kemudian mengambil kesimpulan atau memahami bahwasanya yang disebut wajibun di sini adalah sekiranya pas hari Jumat itu junub. Maka kalau pas hari Jumat itu junub, mandi Jumatnya jadi wajib. Biar junub apa? Maka ada istilah malam Jumat, sunnah malam Jumat. Stongkrung sunnah malam Jumat. Wah, ini malam Jumat itu sunnah malam Jumat ya. Anak yang sedih bojo paham ya. Jadi aslinya sunnah malam Jumat ya orang ono dalile. Khusus kira ono dalile. Cuman para ulama itu mengambil dari kata ini ghuslul Jum'ati wajibun, mandi pada hari Jumat itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang malamnya melaksanakan sunnah malam Jumat. Nah, ngumpul bojo ya. Maka paginya junub wajib mandi. Tapi sekiranya yang enggak malam sunnah malam Jumat berarti menjadi mandinya hukumnya sunnah ya. Karena pengen ngumpul bareng sesama kaum muslimin. Ghusl Jum'ati, mandi pada hari Jumat. Mulainya kapan? Setelah, ya kapan saja boleh. Setelah subuh sampai mau jam 5, 6, 7, 8 sampai sebelum sholat Jumat. Bukan berarti mandinya jam 1 harus rampung Jumatannya ya. Tapi sebelum sholat Jumat. Wal idaini, dua sholat id, Idul Adha, Idul Fitri ya. Kalau di sini nggak ada musim dingin ya, jadi mandinya santai saja. Kalau di Mesir udah musim dingin tuh menggigil karena bisa 4 derajat ya.
Tapi itu sunnah. Nek banyu ini dilelai kerane mati orang banyu pas bulan Juli Agustus kering kerontang, andai tidak mandi sholat Jumatnya sah, andai tidak mandi sholat Idnya sah, ya. Tapi sunnahnya baiknya mandi. Kemudian sholat istisqa, apa istisqa? Minta hujan, ya. Sholat minta hujan, nanti di belakang ada caranya sholat minta hujan. Nek ini temanggung aneh. Jadi kita kalau di fikih itu ada sholat minta hujan pernah dulu karena bulan Juli Agustusan kita manggung isi hujan, mongko kumpul ning alun-alun minta panas. Baku. Nek hujan terus bakune ra payu, makane njaluk panas. Untung fikih turun ning Arab jadi minta hujan. Nek turun yang Temanggung minta panas. Bulan Agustus Juli yang saiki baku ora payu, pindah maning ke yang lain ya. Beberapa tahun ya. Jadi sebelum sholat istisqa kita mandi dulu, baru khusuf dan kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Adapun sholat gerhana itu disunahkannya bagi tempat yang memang terkena gerhana. Karena bisa jadi di Indonesia gerhana, di Amerika enggak. Di Amerika gerhana, Indonesia enggak. Mungkin enggak? Mungkin. Terjadi sering. Maka ketika yang gerhana di sana ya kita nggak usah sholat gerhana. Kalau gerhana di sini baru kita sholat gerhana. Ya. Kalau sholat gerhana, kalau dilakukan gerhana bulan malam ya, maka bacaannya jahar. Jahar itu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kencang. Adapun kalau matahari sir. Sir itu baca tetap tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Itu sir, bukan di batin. Nek di batin ora sah. Itu namanya bukan membaca. Tolong wacake surat, wingi kono surat ini nglali skon kelurahan belum tak waca. Wis tak waca, kapan wacane? Tak batin. Ha, ora krungu batin kok. Jadi nek diwaca itu harus bersuara, bukan mejen, mejen. Bukan di batin. Kalau di batin namanya bukan membaca. Maka ada 5 rukun sholat yang itu qauli, rukun qauli. Rukun yang bersuara, rukun yang harus dibaca keluar dari mulut. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun, harus bersuara. Allah. Jangan batin tok, rasah sholatnya. Baca Fatihah itu termasuk rukun qauli. Jadi baca Fatihah itu harus bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau lihat umi murah, ora umi meneng. Nah ini batin ya. Rasah sholatnya. Sholat kok meneng. Ada loh kadang ono itu ya. Ada ya. Rasah Fatihah. Yang ketiga apa? Tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalamatu wassalam. Mati. Nah, itu harus dibaca. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Harus dibaca. Terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini dibaca. Ini namanya rukun dalam sholat, rukun qauli. Sesuatu yang wajib dibaca. Kalau nggak dibaca, nggak sah. Termasuk baca bismillah dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tapi baca kan sukun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap dibaca karena bismillah menurut tarjih bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau nggak dibaca nanti nggak sah sholatnya ya. Wal khusuf ya, mandi mau sholat gerhana matahari atau gerhana
bulan. Kalau gerhana bulan malam-malam maka jahar itu kencang suaranya ada, di minimal kedengar suara. Kalau gerhana matahari sir, ya. Wal huslu min huslil mayyit, mandi setelah memandikan jenazah. Bagi orang yang memandikan jenazah, maka setelah memandikan jenazah dia disunahkan untuk mandi, ya, mandi. Memandikan jenazah yang ibu-ibu dimandikan oleh ibu-ibu, yang bapak-bapak dimandikan oleh bapak-bapak, ya. Jangan wah aku pacarku mumpung terakhir ya itu mencari kesempatan. Jadi memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah, adapun jenazahnya itu dimandikan, jenazah nggak boleh mandi sendiri, harus dimandikan. Bubar kalau jenazah mandi dewi. Peganya ke atas ceweknya bisa kan. Urip. Wal kafiru idza aslama. Orang kafir kalau masuk Islam. Ya. Orang kafir kalau masuk Islam. Orang kafir masuk Islam itu ada dua. Kafir bil asli, apa istilahnya itu? Kafir yang memang dia itu belum pernah masuk Islam, sejak lahir kafir, ya, masuk Islam, maka dia tetap ketika hendak masuk Islam mandi, ya, mandi dulu, sunnah. Tapi sekiranya nggak mandi langsung syahadat sah, ya. Jadi sekiranya nggak mandi dulu sah, tetapi sekiranya tidak mandi lebih baik, itu sunnah, ya. Ada orang kafir itu yang bukan dari awal, tapi umpamanya dia itu umur 15 tahun murtad, umur 40 tahun tobat masuk Islam. Nah, dia pernah Islam, ya. Ini sunnah juga untuk tetap untuk mandi dulu, cuma nanti hukumnya ada beda setelahnya. Kalau orang yang pernah Islam, maka dia wajib mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan. Umur 15 tahun murtad, umur 40 tahun, 50 tahun tobat, wajib mengqadha. Ya, mazhab Syafi'i. Termasuk maka orang yang umpamanya waktu kecil ratau sembahyang, kasih 50 tahun ratau sembahyang, tobat, maka sejak dia balik sampai umur 50 tahun itu wajib diqadha. Mazhab Syafi'i. Nek Muhammadiyah nggak perlu qadha. Ya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, jadi sejak awal itu dia tidak sholat, kemudian sholat, nah ini wajib qadha. Yang wajib nggak qadha itu sebenarnya mazhab Zahiri itu, Ibnu Hazm, ya. Mu'tabar, ya. Mu'tabar itu artinya diakui oleh para ulama. Nek ora poso 50 tahun ora poso qadha. Wah, potong ora gratis. Ya. Jadi tetap dihitung sembahyang sedina ping 5 ping 365 dina ping 50 tahun. Wah, piro. Maka jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Qadha itu ganti, dan itu harus soal tobatnya diterima atau enggak, itu kan lain lagi, itu masih belum lagi itu. Alhamdulillah kalau tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Tapi insyaallah innallaha tawwabur rahim, ya. Allah itu Maha penerima taubat selama taubat nasuha, tobat beneran. Tobat sambel. Ya, sambel kan wah pedes ora umum isuk mencret. Telung dina wegah nyusurak makan sambel. Tobat
10 dino roh nyambung kayak enak ini sambal pete. Nyicip aku enak mangan sambal maring kan. Itu namanya tobat sambal. Sudah nggak sholat, udah tobat ikut ngaji sembahyang. Besok salah gol lagi sama preman, nggak sholat lagi, tobat lagi. Terus gimana boleh nggak? Selama dia itu tobat beneran, pokoknya Bismillah saya tobat. Waktu tobat itu diterima, ini kok dilalai terus benci lagi, ya tobat lagi. Allah terima, itu rahimnya Allah ya. Asal jangan sengaja, gue tak maksiat ora apa-apa, gue tak tobat meneh. Nah, kalau ini niat, terus niat beda. Jadi karena kalau orang bermaksiat astagfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, ingat sama Allah, maka Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Saking rohimnya Allah, saking kuasanya Gusti Allah. Maka kata Allah itu dalam hadis qudsi dikatakan, kalau kalian mendatangiku dengan berlari, wahai hambaku, kalau kau mendatangiku dengan berlari, atau kalau engkau mendatangiku dengan jalan kaki, saya akan mendatangimu dengan berlari. Ya, romantis Gusti Allah. Iya. Kalau engkau itu datang kepadamu selangkah, saya akan mendatangimu sekian langkah. Kayak gitu. Saking rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kafir idza aslama, kafir ketika dia masuk Islam, ya. Maka sebesar apapun dosa manusia, jika dia bertaubat, insya Allah taubatnya diterima. Kalau yang tadi kafir yang masuk Islam itu kafir asli, dalam arti yang belum pernah Islam, maka dia tidak ada kewajiban untuk kodok sholat, kodok puasa, nggak ada kewajiban, ya. Tapi kalau kodok zakat, tapi kalau dia itu pernah Islam, murtad, maka harus dihitung semuanya ya, kodok semuanya. Zakatnya juga. Yang petani apa namanya, beras, lombok ya, jangan lupa untuk zakat. Kalau kita sebagai petani harus tahu kadar zakat. Nek lombok paneni 653 kilo, bukan sekali panen, maksudnya dalam satu musim itu, dalam satu nek lombok kan iso 15 kali ya, 13 kali, itu kok intuin 653 kilo atau lebih, maka zakatnya tergantung. Kalau tidak pakai pengairan 10%. 10%. Ya, kalau diteratap 10% karena pakai hujan. Nah, ini kadang dilalaikan. Tapi kalau sekiranya dia banyak punya utang, utangnya wakeh, bayar zakat atau bayar utang, maka bayar utang. Utang gue iso. Nah, jangan. Kalau utang segerakan. Allah akan memudahkan kita untuk membayar hutang kalau dari awal kita hutang niat membayar. Ini kalau dari awal niat engko gampang. Nah, ini nanti dilalui yang namanya kebutuhan nungsoki orang. Bahkan sekarang panen untuk duit esok hari itu duitnya kemana ya kemarin ya? Senek gue belanja meneh. Kebutuhan manusia itu nggak akan pernah habis. Maka ketika kita punya hajat, itu dahulukan yang penting. Dan yang paling penting hajat kita itu adalah kalau punya rezeki membayar hutang, kan gitu. Kalau punya hutang, kalau nggak punya hutang, alhamdulillah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, yang biasa nih ono ayat kebutuhannya. Wal majnuni, orang gila sembuh dimandikan ya. Orang gila itu kalau dalam bahasa Arab namanya junun, majnun, jannah, junun artinya tertutupi. Makanya dia enggak hilang akalnya karena akalnya tertutupi. Makanya ada jinnya. Bangsa jin disebut jin karena dia tertutup, kita nggak bisa melihat. Jin, makanya ada junnah, perisai. Perisai itu menutupi kita. Junun, orang yang akalnya tertutupi. Orang yang akalnya tertutupi itu orang gila, maksudnya dia
bebas dari semua hukum syariat. Jadi orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji. Wah, ngurusak tatanan orang gila haji ya. Ngamuk nang Saudi. Nah, nggak boleh, karena artinya tidak diwajibkan. Karena kewajiban kita bisa melakukan sesuatu itu kalau ingat ya, kalau ingat. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat otak kita itu junun, tertutup. Misalnya apa? Minum khamr, ya, minum mabuk-mabukan, teler. Itu haram karena membuat otak kita tertutup, membuat junun. Narkoba haram karena membuat junun, membuat otak tertutupi. Maka segala sesuatu yang menutupi akal ini harus dihilangkan. Saking pentingnya akal. Maka para ulama menyebut akal itu dengan istilah manatul hukmi, tempat manusia mendapatkan beban hukum syariat. Manatul hukmi itu supaya selalu eksis, selalu berkembang, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama tadi itu, jangan sampai ada sesuatu yang nutupi akal. Termasuk yang diharamkan, yang dapat merusak akal adalah menonton film, video yang tidak baik. Ya, sekarang kan banyak ya berseliweran ya. Gambar-gambar yang tidak baik, karena itu akan menutupi akal, merusak akal, maka diharamkan. Saking mulianya Islam. Yang kedua, diwajibkan menuntut ilmu supaya akalnya berkembang. Maka orang kalau rajin ngaji, rajin baca Quran, insya Allah akan terhindar dari penyakit pikun. Karena terbiasa, otaknya itu muter terus. Ya, otaknya dari muda muter terus sehingga insya Allah tidak pikun. Tapi kalau orang itu jarang menggunakan pikirannya, otaknya, mudah terkena penyakit pikun. Umur swidak gampang lali, bermadang langsung udah siang ya, saya guru madang. Padahal kayak madang mbak, entah madang, guru madang. Ada yang kayak kia itu suka lupa itu ya ada itu. Nah, karena pikun kan. Maka salah satu caranya itu sering ngaji, baca Quran, minimal sehari habis maghrib lah. Ya, habis maghrib itu menjadi waktu kita untuk baca Quran, atau habis subuh minimal itu menjadi waktu kita untuk baca Quran. Ajak anak-anaknya ya, yang masih kecil-kecil, ajak anaknya yang masih SD, masih SMP, masih SMA. Kalau mereka semuanya di rumah, maghrib tidak boleh keluar rumah. Pokoknya maghrib wis close, pintu rumah tutup untuk jalan-jalan, nggak boleh. Anak keluyuran baru maghrib sampai isya nggak boleh. Rasul dulu kalau habis sholat isya langsung siap-siap mapan turu. Di orang lek-lekan. Lek-lekannya nanti jam 1, jam 2 bangun malam untuk sholat malam. Nah, itu lek-lekannya. Qumil laila illa qalila ya Rasul, ya Muhammad, bangun malam. Buat apa? Lek-lekan. Apa itu? Tahajudan. Bukan lek-lekannya main gaplek. Nah, ngopi, ngobrol karo tanggane. Nah. Wal majnun wal mughma alaih idza afaqa. Orang pingsan kalau kemudian sadar. Jadi habis pingsan ya, disunahkan alhamdulillah Allahumma thayyiban nafi'an. Allahumma thayyiban nafi'an. Allahumma thayyiban nafi'an ya. Hujan membawa berkah karena ya alhamdulillah dengan hujan ini tanam-tanamannya subur, hasil taninya makmur, amin. Ini di Amerika sana lagi kena badai. Badainya bukan main-main, badai api. Badai apinya melahap semua. Dalam 3 hari yang kebakar berapa hektar? 367 hektar.
dalam 3 hari. Ini sudah hari keempat, hari kelima ini makin lebih luas. Wilayah Gaza itu berapa kilo? 365 kisaran. Mereka menghancurkan Gaza, sekarang gantian Allah hancurkan dengan api. Hanya dalam 3 hari sudah melebihi wilayah Gaza yang mereka hancurkan. Allah itu kalau berkehendak sangat mudah. Beberapa waktu sebelumnya Trump mengatakan, pokoknya Timur Tengah mau kita bakar, kita jadikan neraka. Itu beberapa hari sebelumnya itu dia ngomong sesumbar begitu dengan sombongnya. Ternyata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar sama Allah. Allah gampang, ya Allah bolak-balikkan sesuatu itu sangat mudah. Hanya beberapa lama setelah dia ngomong begitu, ternyata Amerika yang terbakar. Mengerikan sekarang. Ya. Orang kaya-kaya yang Hollywood itu, artis-artis Hollywood yang pendukung Israel, habis semua itu, rumah-rumahnya banyak, habis semua. Toko-tokonya, mal-mal, habis semua dilahap api hanya dalam 3 hari. 367 hektar habis. Sulit tuh, apinya sulit dipadamkan. Kenapa sulit dipadamkan? Ini iksar fihi, kalau dalam Al-Quran dikatakan iksarun fihi nar fahtarakot, dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Jadi situ diterangkan orang-orang yang punya, kok pas banget dengan surat Al-Baqarah, saya juga heran itu. Orang-orang yang punya kebun, punya hutan, itu hutan ya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Kamu mikir nggak sih ketika ada suatu bangsa yang dia itu punya hutan yang sangat luar biasa besar, kemudian itu wasafahu kibriyan, kemudian dia itu sombong, ya. Setelah sombong macam-macam gumede, maka Allah mengirimkan iksarun fihinar, mengirimkan iksar itu badai. Di dalam badai itu ada api. Jadi bukan badai api, tetapi badai yang membawa api. Fahtarakot. Maka ketika Allah itu mengirimkan, bisa dibuka ya, Al-Baqarah ayat 266 ya, silakan. Itu habis terbakar semuanya itu. Fahtarakot, habis. Jadi taman, hutan yang luar biasa, yang di situ banyak rezeki, khairat, rahmat Allah. Tapi karena mereka itu kibir, sombong, gumede yang enggak karu-karuan, Allah kirimkan iksar, bukan rih tapi iksar. Kalau rih itu angin biasa. Kalau rih itu angin. Kalau iksar itu angin topan yang mutar itu ya. Angin topan gini. Fihinar, di dalamnya itu api. Nah, kalau kita lihat di video, di TV, jadi yang dikirim di Amerika itu iksar. Badai, bukan angin tok. Tapi mbak api, wah, sendirian. Fahtarakot, habis langsung kebakar semuanya. Ya, 266. Coba bacakan. Ketemu? Coba baca. Boleh sadar terjemahnya. Artinya benar. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur dan mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil, lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Fa'asabahu iksarun fihin nar fahtarakot. Maka Allah pakai fa lagi, takkib fa itu, maka mereka itu karena mereka sombong gumede, maka segera Allah kirimkan iksar fihin nar, badai yang di dalamnya itu ada apinya, fahtarakat. Kalau di situ awal antakunalo, kalau ini terjemahannya ya, kalau yang aslinya itu begini, ayawadu ahadukum antakunalo jannah. Coba Arabnya coba. Enggak, itu atasnya. Awal ayat. Ayawadu ahadukum antakunalo jannah. Titik. Jannah itu artinya apa? Taman. Artinya apa? Pohon. Artinya apa? Hutan. Lanjut. Min nakhilin wa anabil wa nasri min tahtiha al-anhar.
wa tajri min tahtihal anhar. Jadi situ ada segala macam buah-buahan, ada semacam kebaikan lah. Yang hutan itu kan ya macam-macam ada semua. Kalau ini karena ayat turun di Arab ya, yang dibayangkan orang Arab ya kurma, anggur, dan sebagainya kan. Kalau di Amerika ya macam-macam lagi. Tajri min tahtihal anhar, yang ada sungai berdua. Kalau di Arab kan jarang, meskipun ada kurma jarang ada sungai. Tapi kalau jannah hutan di Indonesia aja kan bawahnya ada tuh sungai tuh. Lanjut. Lahu fiha min kulli thamarat. Macam-macam buah-buahan ada. Yuk. wa asabahul Kibar. wa lahu dzurriyyatun du'afa. Wasabal kibaru walau dzurriyyatun du'afa. Ini kibaru itu bisa tua, bisa sombong. Mereka itu sombong, gemedi, ya. Maka apa yang terjadi ketika mereka punya hutan yang besar, yang luas, jannah ya. Nah, makanya terjemahnya kurang begitu pas sebenarnya tadi itu. Lanjut. Fasabha isorun. Lanjut. Fihi narun fahtarakat. Jadi kemudian Allah utuslah iksor badai fihi narun, di dalam badai itu api. Jadi memang api kemudian ada badai, bukan badai api, tapi badai di dalamnya ada membawa api muter, maka semuanya terbakar. Maka jangan sampai kemudian kita gemedi, sombong, jangan sampai ini peristiwa masa lalu tapi terjadi lagi saat ini, dan bagi Allah sangat mudah untuk membuat seperti ini, sangat mudah. Hanya bisa jadi gara-gara batu, ada angin, batunya jatuh tek, muncul api, kebakar deh semuanya. Sangat mudah sekali. Maka dari dulu itu Allah selalu memperingatkan kepada umat-umat di dunia ini untuk tidak sombong ya. Fir'aun sombongnya minta ampun ya mati juga kan, tenggelam. Namrud siapa, semuanya binasa juga itu. Maka negara-negara sombong itu ya siap-siap lah. Maka kita juga sebagai negara muslim ya juga mestinya banyak-banyak istighfar. Kita itu juga bahaya. Sebenarnya Indonesia itu dalam bahaya yang sangat besar. Apa itu? Karena kerusakan kita itu luar biasa loh. Dari sisi apa? Moral korupsi. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang suka korupsi. Itu akhirnya apa Allah? Adabnya apa itu? Begini, tanah itu begini. Berat. Dibalik tanahnya, dibalik gempa bumi. Ini orang-orang yang suka korupsi. Jadi ketika kita melihat Amerika gitu, kita juga ketir-ketir juga ketika negara itu banyak korupsi begini. Itu sudah diingatkan dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang suka korupsi itu. Dulu bangsa siapa yang suka korupsi? Nabi Syuaib. Ya, itu suka korupsi. Akhirnya apa? Dibalik begini. Nah, kita ini bangsa yang suka korup nih. Korupsinya bukan 1-2 ribu, 300 triliun, 270 triliun. Ya, hukumannya 6 tahun, nggak usah banyak-banyak mesake. Nek kogian mesake, saking sayangnya orang Indonesia, saking baiknya orang Indonesia, korupsi 270 triliunnya ya mesake ya 6 tahun cukup kan gitu. Nah, ini bahaya sekali. Maka kalau tidak ada tobat nasuha atau tobat nasional, kalau bangsa kita nggak sering melakukan tobat nasional dengan melakukan pemberantasan korupsi besar-besaran, ngeri sekiranya azab Allah itu datang. Karena azab Allah itu kalau datang nggak pilih-pilih. Di situ ada orang soleh, kena juga. Umpamanya di sini ada gempa, yang soleh yang nggak soleh kena semua. Jadi kalau sudah azab itu datang, nggak pilih-pilih. Nggak kemudian, oh yang soleh minggir, oh yang kena, enggak. Mak berkait banjir ya bus, ya kena kabeh. Nah, itu kan ngeri. Maka kita juga dalam kondisi negara yang sangat mengerikan sebenarnya. Kalau kita baca Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin itu ngeri sekali, celaka orang-orang yang suka korupsi. Tiap hari kita baca Al-Qur'an itu, apal kabeh wailul lil mutaffifin itu. Ya, apal semua kita. Tapi bagaimana pengamalannya itu? Kita tahu semua sejarahnya Nabi Syuaib itu gimana hukumannya, azabnya karena mereka suka korupsi. Tapi kadang kita nggak ngeh, ya. Cuman menikmati diamnya, itulah bahaya sekali. Maka kalau pemerintah nggak ada upaya-upaya yang serius untuk memberantas korupsi ini, khawatir
khawatir azab Allah turun kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Baik, sekiranya ada pertanyaan silakan. Sudah kelebihan 5 menit. Cukup? Nah, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.